Bisa terlihat ya? Sama. Oke, ini apa yang saya sampaikan ini berkaca dari apa yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum menjadi akademisi. Kalau bisa dibilang politik praktis, ya cita-cita saya dulu memang termasuk dan juga terlibat dalam politik praktis, ya. Tapi akhirnya saya harus disumpah menjadi aparatur sipil negara, dan di mana saya harus buang jauh-jauh itu politik praktis itu. Nah, ini ada hal yang saya ambil, yakni adalah politik desa, upaya desa membangun partisipasi politik. Oke. Nah, ini dulu Bang Fandi, Mas Dodi, ini cita-cita saya dulu menjadi seorang konsultan bahkan, dan saya mendirikan lembaga survei saya sendiri. Ya, ada, dan lembaga survei ini masih ada di Kota Malang, di Jawa Timur masih ada, dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Dan pertama kali saya melakukan survei dari riset saya sendiri itu, dan temuan saya itu menghasilkan 2 kandidasi yang sampai saat ini menjadi anggota dewan, yaitu ada Krisdayanti dari PDIP yang merupakan tokoh baru di Malang Raya, dan akhirnya beliau masuk dengan suara tertinggi dan mengalahkan Kanda Ahmad Basarah juga. Dan saya sampai sempat dicari itu sama Bung Basarah, ini kok bisa gitu. Yang kedua ada dari PKB, Gus Ali. Nah, beliau adalah orang-orang baru, tapi pada saat saya melakukan survei, saya tracking, dan ternyata benar nama beliau masuk mengalahkan beberapa tokoh yang sudah masuk di DPR RI untuk dapil 5 Malang Raya. Dan terakhir yang saya lakukan pada saat survei itu kemarin pada saat pemilihan bupati di Kabupaten Malang, dan itu saya lakukan juga pada saat Kota Malang juga saya melakukannya. Nah, oke. Nah, saat ini kalau kita berbicara tentang desa, bahwa desa saat ini itu merupakan otoritas kecil dari sebuah sistem politik nasional. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat bahwa bagaimana desa di Indonesia ini hidup dari segi aspek sosial, budaya, dan juga politiknya. Maka dari itu, relasi yang tercipta antara desa dalam hal struktural dengan masyarakat desa ini menarik ya, untuk kita lihat bahwa bagaimana politik di desa ini sejatinya bisa menjadi suatu cara, bahkan menjadi suatu prosedur bagi para penyelenggara politik. Nah, ada beberapa riset yang sudah saya lakukan terkait politik desa. Yang pertama, bahwa desa memang memiliki sistem budaya, sosial yang politik berbeda-beda. Sistem ini membentuk suatu pola yang saya lihat adalah pola relasi antara politisi dan juga pemilih. Lokalitas yang ada itu dipandang dengan cara desa menghadapi pemilihan, baik pemilu, pemilu kada, bahkan pilkades. Nah, ada 3 hal yang sejatinya masyarakat desa itu ciptakan, dan itu sesuai dengan lokalitas mereka tentang bagaimana kesiapan masyarakat desa itu ikut dan juga mereka berpartisipasi aktif dalam politik. Nah, yang pertama ini saya temukan ada di Jawa, ya. Sebagian besar di Jawa itu mereka terafiliasi dan juga melaksanakan politik yang namanya Anut Grobyuk. Anut Grobyuk itu adalah upaya masyarakat desa itu mereka berpartisipasi, jelas mereka sangat aktif. Mereka ingin bahkan masuk dalam jaringan partai politik dengan cara apa? Bersama-sama. Seperti kalau kita tahu bahwa Anut Grobyuk ini didasari dari karakter masyarakat desa yang senantiasa mereka kemana-mana itu
grubyukan. Jadi mereka dalam suatu kondisi yang mengharuskan mereka itu ketika ada acara atau apapun itu bersama-sama. Dan bahkan ketika pada saat pemilihan, bahkan mereka itu tidak mau mereka datang sendiri, mereka maunya bersama-sama. Dan bahkan Andrew Grubyuk ini dijadikan sebagai suatu alat bagi kontestan yang mereka mau tidak mau harus memegang tokoh-tokoh pentingnya, ya, supaya apa? Para pengikutnya ini supaya mengikut dan memilih calon yang memiliki kemampuan kepada mereka. Dan bahkan politik Andrew Grubyuk ini mampu mendasari tingkat partisipasi aktif bagi masyarakat desa. Kita tahu bahwa 2019 merupakan hal yang sangat menarik, dan bahkan di Malang Raya sendiri itu saat itu sempat mulai 2018-2019 itu terkena yang namanya tsunami politik, dan bahkan beberapa pemilih ya mereka sudah nggak percaya lagi untuk nyoblos karena apa? Para pimpinan-pimpinannya itu sudah kena KPK, dan bahkan 45 anggota dewan yang ada di Kota Malang itu mereka masuk dengan memakai rompi orange. Nah, dari situlah masyarakat sebenarnya itu sudah tidak percaya dengan para kontestan-kontestan ini. Ketika para calon legislatif ini mereka kampanye, mereka sosialisasi, mereka sudah tidak percaya lagi karena apa? Bagi mereka sudah ada tidak ada pemilihan lagi sudah. Karena apa? Percuma. Saya milih ujung-ujungnya saya dikecewakan. Dengan cara apa? Ya udah, ketika kalian korupsi, saya nggak dapat apa-apa. Bahkan program untuk kami pun nggak ada. Nah, tapi akhirnya pola itu berubah ketika masyarakat melihat sebuah hal yang baik. Dengan cara apa? Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para kontestan, ya, baik yang memang sudah jadi incumbent-nya ataupun orang-orang baru ini, mereka memegang kendali pada individu-individu yang memiliki kekuatan. Nah, hal yang kedua saya temukan lagi beruntut dari Andrew Grubyuk ini tadi, adanya politik langgar. Kita tahu bahwa bagaimana langgar ini sejatinya itu kalau di desa ada langgar, ada surau, ada musola. Nah, itu adalah institusi politik kecil yang mungkin kita tidak sadari bahwa pemilik langgar itu mereka punya otoritas. Pemilik langgar itu punya relasi. Nah, relasinya nggak jauh-jauh, sama seperti ketika konsultan politik ini menyampaikan kepada tokoh yang ingin maju bahwa ketika Anda ingin maju, berapa uang yang Anda miliki? Dari sekian pemilih, nah ditetapkan sekian jumlah ribu pemilih, berapa uang harus keluar? Masyarakat ini seakan-akan bahwa mereka sudah paham bahwa sejatinya money politik itu pasti akan datang di waktu-waktu yang mereka tunggu. Itu mereka sudah berebut bahkan. Tapi nyatanya politik langgar ini menjadi sarana untuk meminimalisir yang namanya money politik. Dan tentu saja juga menaikkan partisipasi politik aktif bagi masyarakat desa. Karena apa? Langgar yang kita tahu ada institusi keagamaan memiliki suatu bentuk konstruksi di mana orang-orang yang memiliki langgar, surau, atau masjid kecil di daerahnya itu tak ubahnya adalah kiai kecil. Nah, ketika mereka memiliki otoritas terhadap langgarnya, mau tidak mau kita bisa melihat bahwa sebagian besar yang sholat jamaah di langgar, di masjid atau di surau yang sekitar yang dimiliki itu, pasti mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa pemilik langgar ini punya kuasa. Karena apa? Jelas mereka menggunakan tempatnya itu untuk ibadah setiap hari. Nah, dari situ masyarakat itu ketika saya tanyakan, saya coba tanya bahwa besok ikut pemilu, ikut nyoblos Pak, Mbah, bahkan, oh iya, siapa yang Mbah jadikan acuan? Saya nderek Pak Yai. Nah, Pak Yai ini bukan yang memilih institusi besar seperti pondok, tidak. Yang diikuti adalah institusi kecil, ya ini adalah Niko loh, itu loh yang punya langgar.
Karena apa? Setiap hari saya sholat di sana, jaga di sana pasti, dan saya ketemu di sana. Nah, masyarakat merasa bahwa sejatinya mereka akan terus berpartisipasi dalam kegiatan politik apapun itu selama apa? Ada tokoh-tokoh yang bagi mereka itu punya peranan. Dan peranan itu bisa membuat masyarakat di desa itu percaya. Sehingga apa? Masyarakat desa itu yang awal mulanya mereka itu menginginkan yang namanya money politik, tapi ketika mereka mendengarkan ceramah Kiai Langgar ini, sejatinya masyarakat enggan untuk menerima itu. Karena mereka merasa bahwa ya berpartisipasi dalam pemilu ini adalah bagian dari kewajiban saya sebagai warga negara. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari yang ketiga, ini justru menarik lagi. Ada yang namanya politik gotong mayit. Kalau kita tahu adalah mengangkat keranda. Nah, gotong mayit itu ya seperti kayak orang mengangkat kerandanya jenazah. Nah, itu bagi masyarakat itu adalah politik yang mungkin saat ini sedang dilakukan. Karena apa? Ketika ada individu-individu yang maju dalam suatu proses pemilihan, mereka benar-benar akan mengangkat orang itu sampai mati. Dalam artian mereka akan berjuang demi yang namanya suara-suara untuk orang-orang yang mereka perjuangan itu jangan sampai diambil oleh kontestan lain. Ini terjadi karena masyarakat desa ketika mereka diberikan amanah, mereka akan senantiasa menjalankannya. Karena bagi mereka individu yang sudah membantu, yang sudah memberikan berbagai macam dukungan, ya itu dianggap sebagai suatu pemahaman bahwa mereka ya sudah akan saya gotong tanggung jawab ini sampai meninggal. Nah, gambarannya itu bahwa masyarakat desa itu yang memiliki lokalitas, sistem budaya, dan bahkan tradisi, mereka bisa menciptakan sistem politik sendiri, dan itu menjadi budaya politik yang partisipasinya itu aktif, bukan hanya sekedar budaya politik yang paula ataupun yang yang tidak aktif bahkan. Nah, ini dari riset yang saya lakukan, dan bahkan hingga akhirnya ada beberapa jalan terbaik ketika kita tahu bahwa desa siap pemilu. Yang pertama adalah sebagian besar orang tahu bahwa desa itu menjadi objek politik praktis. Dengan cara apa? Banyak sekali kontestan-kontestan atau individu-individu yang sudah jadi ataupun yang mau akan jadi pasti akan berbondong-bondong ke desa. Karena sebagian besar wilayah pedesaan itu memiliki jumlah pemilih yang jumlah banyak, dengan SDM yang sebenarnya mereka itu ya ekonominya ke bawah, pendidikannya ke bawah, jadi mereka tidak berpikir tentang bagaimana nanti saat mereka jadi. Maka dari itu desa menjadi objek politik praktis yang sangat mudah. Lantas bagaimana meminimalisir itu? Bahwa yang harus kita lihat secara struktur, ya, dari Panwascam, dari tingkat-tingkat pengawas yang paling kecil itu mereka harus selalu ada ketika masyarakat desa itu membutuhkan yang namanya pandangan-pandangan mengenai tentang prosedur, tentang memilih, bahkan bagaimana cara memilih. Karena kita tahu saat ini dengan adanya aturan terbaru 2024 dengan pemilu serentak, bahkan mungkin masyarakat tidak akan tahu ini waktunya saya milih gubernur, ini waktunya saya milih wali kota, bupati. Itu kok apa namanya? Kok nggak terjadi? Padahal mereka sudah ingat, misalnya kayak gitu. Ini Pak ini waktunya habis, biasanya Pak ini datang ya, Pak X ini datang, tapi kenapa kok saat ini nggak datang? Nah, masyarakat desa tahu tentang hal itu. Tapi nyatanya saat ini masyarakat desa itu sampai sekarang dari hasil mapping saya di Jogja, bahkan di DIY dan juga di Kabupaten Malang kemarin, pemahaman masyarakat tentang pemilu 2024 ini sebenarnya mereka masih sangat kurang, di bawah 50% bahkan. Karena untuk mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu itu harusnya mereka sudah tahu bahwa 2024 nanti
masyarakat dihadapkan dengan kondisi pemilu yang berbeda pertama kalinya. Bahkan di awal tahun mereka akan memilih presiden, wakil presiden dengan struktur di bawahnya, dan mungkin di November nanti akan memilih mungkin gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kotanya. Nah, mungkin hal semacam itu yang sampai saat ini masyarakat belum tentu apakah barengan milihnya semuanya, dan juga mereka pasti akan bingung ini akan berapa banyak kertas suara yang saya harus coblos seperti itu. Nah, bagi masyarakat desa yang awam bahkan mereka mereka sebenarnya tidak mau diurusi dengan hal yang ribet, dan bahkan nantinya kalau mereka tidak disadarkan sejak dini bisa jadi mereka akan lebih memilih menerima uangnya saja daripada memilih datang berpartisipasi aktif, ataupun mereka lebih baik bekerja daripada mereka datang ke TPS kayak gitu. Nah, di sisi lain, jalan terbaik kedua yang harus kita lihat bagaimana kita bersama-sama stakeholder yang ada itu membangun kepedulian masyarakat desa. Masyarakat desa ini adalah masyarakat yang nilai-nilai budayanya cukup tinggi. Bagaimana mereka sangat toleran, mereka sangat soleh secara ritual, dan bahkan mereka sangat polos bisa jadi. Nah, kepedulian masyarakat desa itu sejatinya harus kita buat saat ini. Karena apa? Momentum yang harus kita ciptakan, ya. Dan di sisi lain, kepedulian masyarakat desa itu tidak tumbuh begitu saja. Karena apa? Masyarakat desa itu ya harus diberdayakan. Nah, dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian mereka terlibat, hingga akhirnya mereka berpartisipasi aktif. Bahwa seharusnya bukan hanya tahapan sosialisasi saja yang dilakukan oleh institusi sebagai hal ini, dalam ini adalah ada KPU dari tingkat ya pusat, bahkan tingkat daerah dari yang kecil saja. Mereka tidak hanya sosialisasi saja, karena bagi masyarakat desa sosialisasi bukan hal yang sangat penting dan menarik bagi mereka. Yang ingin mereka dapati adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat terkait pemilu ini. Dari yang oke lah sosialisasi, mereka sebenarnya tidak tahu, akhirnya tahu, tapi apakah menjamin, ya, dari yang mereka ketika dikasih sosialisasi tentang pemilu, tentang pelaksanaan segala macamnya baik praktek, apakah menjamin mereka akan terlibat dan juga berpartisipasi aktif? Belum tentu. Karena sejatinya ada proses lain yang harus mereka ikuti, ya ini adalah bagaimana pemberdayaan tentang tata cara pemilu ini. Jadi kita berdayakan, bukan hanya kita pilih individu-individu untuk menjadi bagian terkecil, menjadi pengawas pada saat pemilihan bahkan, tapi masyarakat lain pun juga ingin dilibatkan. Nah, itu yang sejatinya masyarakat desa pun ingin merasakan. Nah, di sisi lain, desa ya juga harus memiliki kesiapsiagaan dalam hal ini mengatasi masalah darurat. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Dodi tentang bagaimana masalah-masalah yang akan muncul. Nah, di sisi lain bahwa memang desa itu ya harus mulai menata, bahkan para aparatur yang ada di desa itu sejatinya mereka harus menyiapkan bagaimana kondisi darurat ketika masalah ini terjadi. Yang pertama, masalah yang sering muncul pasti itu adalah disharmonis antara struktur, ya. Struktur di sini adalah institusi yang memiliki kewenangan. Di sisi lain ada aparaturnya, dari aparatur desanya pun, dan bahkan dari lembaga-lembaga baik LPMD, BPD, dan juga lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini seringkali disharmonis. Karena apa? Pilihan. Nah, dari pilihan ini merujuk ke yang namanya jaringan dan juga financial support. Karena kita tahu penerimaan desa dan juga penerimaan yang didapatkan oleh institusi yang berkaitan dengan pemilihan umum ini tidak sama. Itu disesuaikan dengan jumlah pemilihnya, dengan besaran wilayahnya. Padahal kita tidak tahu bahwa kesiapsiagaan desa dalam mengatasi masalah pemilu ini kan seharusnya kan disamaratakan.
Nah, kan desa yang kecil ketika itu rawan tapi dananya hanya kecil, bagaimana aparatur untuk mengatur ini semuanya? Nah, di sisi lain yang paling utama pasti ada bencana, dan yang kelima adalah regulasi yang timpang. Itu seringkali. Regulasi yang timpang ini menyebabkan masyarakat dan bahkan institusi, orang-orang yang sudah bergelut dalam mengatur jalannya perjalanan pemilu di desa ini, mereka sering bisa tiba-tiba mereka hilang begitu saja, pergi begitu saja. Dan utamanya desa harus melakukan manajemen krisis. Mereka harus observasi berkelanjutan. Ketika pada saat tahun 2022 akhir dan bahkan 2003 awal, sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu itu sudah ada. Desa jangan hanya sosialisasi saja, tapi melakukan observasi yang berkelanjutan, di mana mereka harus mulai melaksanakan identifikasi, baik yang namanya kerawanan pemilu dan juga kerawanan sosialnya. Karena apa? Kerawanan pemilu ini muncul ketika masyarakat itu menjadi terpecah-pecah, disintegrasi. Mereka sudah tidak percaya dengan pemimpinnya, mereka tidak percaya dengan kiainya yang sudah berpolitik, mereka tidak percaya dengan orang-orang yang datang kepada mereka, mereka tidak percaya dengan para caleg dan bahkan pemimpin yang ada di sana. Mereka nggak percaya. Jadi yang harus dilakukan adalah desa bekerja sama dengan mungkin Bawaslu di tingkat yang paling kecil ataupun di kota kabupaten, melakukan observasi berkelanjutan, di mana apa? Untuk meminimalisir kerawanan pemilu itu. Pemilu ini memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda, tapi pasti ada, masalahnya itu pasti ada. Tapi apa salahnya untuk meminimalisir gap, supaya apa? Temuan-temuan itu tidak akan muncul, dan itu juga menjadi catatan baik bahwa pemilu 2024 nantinya itu bisa berjalan dengan kondusif. Nah, di sisi lain ada aturan teknis yang harus segera dipersiapkan, karena masyarakat desa dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas. Mereka akan dihadapkan dengan aturan-aturan yang mungkin itu diikuti turunannya dari pusat ke daerah, kota, kabupaten, hingga yang kecil. Mereka tidak semuanya menyerap. Yang tahu adalah ketika pada saat pemilihan itu harus langsung, umum, bebas, jujur, adil. Nah, tahunya hanya itu, tapi aturan teknisnya seperti apa mereka tidak tahu. Barangkali ketika mereka tahunya bahwa dulu saya diajari nyontreng, ya udah nyontreng aja. Tapi ketika nyoblos, harusnya sekarang nyoblos, mereka nggak tahu. Atau bahkan dulu saya nyoblos itu boleh boleh berkali-kali, besar gitu nggak apa-apa. Tapi sekarang nyoblos itu hanya kecil. Nah, karena semacam itu yang biasanya luput kadang-kali. Sehingga masyarakat desa itu lebih memilih jalur yang lain. Dan yang harus dilakukan adalah strategi lain. Nah, strategi lain ini seperti yang saya utarakan, harus sesuai dengan lokalitas masyarakat desa. Ya, masyarakat desa di sini lebih percaya dengan hal-hal yang sangat tradisional, dan bahkan hal-hal yang sangat magis pun mereka sangat percaya bahwa seorang tokoh yang turun menjadi satrio piningit, menjadi orang-orang yang baru itu mereka sangat percaya. Hingga akhirnya desa harus tetap membuat kerawanan politik desa, seperti halnya bagaimana memetakan politik identitas dari segi agama, organisasi, kepercayaan, dan juga politik. Pilihan politik itu mereka harus buat politik identitasnya. Yang kedua, kerawanan terkait relasi kuasa, seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang memiliki institusi dilanggar pun bisa berkuasa dari tetangga-tetangga sekitarnya. Yang ketiga, jelas fitnah. Itu seringkali masyarakat desa itu mudah sekali masuk dan juga incas dalam fitnah politik, dan mereka bahkan lebih mudah memfitnah orang daripada mereka berjuang untuk memperjuangkan seseorang. Yang keempat, jelas money politik, atau bahasa bagi mereka itu mereka menganggap sebagai tebar uang. Nah, bukan hanya sembako saja yang dilirik, tapi mereka tebar uang. Bagi mereka yang paling diinginkan adalah
komunikasinya. Jadi ketika ada calon yang datang, mereka hanya mau gimana komunikasinya. Komunikasi itu singkatan dari rokok, muni, dan juga transportasi. Jadi rokok, muni itu bersuara. Jadi ketika dapat uang rokok, ketika mereka berbicara tentang segala macamnya lah itu, oh ya ini saya punya calon A, B, C segala macam. Mereka nantinya pulang dapat transportasi. Nah, komunikasi inilah yang sejatinya diinginkan oleh masyarakat desa. Dan yang kelima adalah support system. Support system di sini adalah bantuan, bikin kegiatan A, B, C, bagi-bagi donasi, bikin suratan massal, bikin dangdutan. Nanti di tengah dangdutan, calonnya, kandidasinya itu mereka berkampanye, dan bahkan mau bikin pengajian. Nah, hal-hal itulah yang sejatinya harus dipersiapkan. Bagaimana peta kerawanan desa ini bisa ada. Terus, nah, dan yang saya ingin ceritakan dari temuan apa yang sudah saya lakukan, bahwa desa itu memiliki kekuatan yang terlihat. Contohnya, struktur. Mereka punya struktur, mereka punya otoritas, mereka punya kekuatan untuk memidanakan orang-orang yang memang melakukan tindakan-tindakan pidana, money politik, fitnah, bahkan hoax, bahkan mereka punya. Nah, desa di sini hanya menjadi bagian terkecil dari sistem politik itu. Nah, yang kedua, desa memiliki kekuatan tersembunyi. Kekuatan tersembunyi apa? Masyarakat di sini memiliki sistem budaya yang senantiasa menciptakan sebuah pulang bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang punya sifat, punya kepedulian tinggi, dan mereka memunculkan demokrasi dari hal yang paling kecil. Mereka memilih seseorang itu dengan cara musyawarah, mereka memilih seseorang itu dengan mendudukkan bersama, mereka memilih seseorang itu dengan cara-cara yang senantiasa dekat dengan nilai-nilai dan juga norma agamanya. Dan yang ketiga, desa memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Nah, kekuatan yang tidak terlihat inilah yang kadang seringkali muncul, ya. Dan ini harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu nantinya. Kekuatan yang tidak terlihat ini kadang bisa menjadi modal bagi para masyarakat desa untuk bisa bergerak, berjuang. Nah, di sisi lain, kekuatan yang tidak terlihat ini menjadi nilai negatif apabila sering menjadi temuan bahwa kotak suara yang awal mulanya jumlahnya sekian, tiba-tiba kotak suara ini jumlahnya sekian. Dan itu berganti pemilihnya. Tiba-tiba milih A semua pada saat di kertas jumlahnya sekian, tiba-tiba di kotak suara ternyata jumlahnya sekian. Nah, dan bahkan hal-hal yang tidak terlihat ini sering kali menjadikan image desa bahwa ada desa yang memang sulit ditaklukkan oleh orang-orang baru, ada juga desa yang memang sejatinya mudah ditaklukkan, dan ini ada. Dari kekuatan yang terlihat, kekuatan tersembunyi, dan kekuatan yang tidak terlihat, desa ingin merubah image-nya, terutama masyarakatnya, untuk bisa jauh lebih aktif, terutama masalah politik. Dan desa tentu saja memiliki nilai budaya, dan itu yang akan membuat desa itu bisa terus berdemokrasi sesuai dengan norma sosialnya sendiri. Di mana aturan demokrasi yang mereka ciptakan itu ya sederhana saja. Mereka bersama-sama untuk memilih seseorang yang memang itu memperjuangkan masyarakat desa. Tidak memberikan janji-janji yang senantiasa mereka juga tidak inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.